Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini merupakan video dokumentasi dari kegiatan riset keilmuan yang kami laksanakan dengan judul pengembangan model kegiatan wirausaha MBKM berbasis teknologi dan digital. Perkenalkan, saya Ratri Isharyadi sebagai Ketua Tim Pelaksana, kemudian Bapak Purwantoro sebagai anggota Pelaksana 1, serta Ibu Rizka Noviasari sebagai anggota Pelaksana 2. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra riset penelitian kami, yaitu Ibu Sheila Priscilla, selaku CEO dari Meetup Coworking Space Pekanbaru, serta penanggung jawab dari program 1001 Startup dari Kominfo. Kami juga melibatkan 5 mahasiswa. Yang pertama adalah Rinal Fajri, kemudian Aan Feris Maneti, Mustafa, Seli Sai Putri, serta Tanti Mulyadana Putri. Ada 2 hal yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini perlu dilaksanakan. Yang pertama itu adalah entrepreneurship sebagai indikator majunya sebuah negara. Sebuah negara dikatakan maju apabila 14% dari seluruh warganya merupakan pengusaha. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia masih jauh dari target untuk menjadi sebuah negara maju. Saat ini, angka pengusaha di Indonesia masih berkisar di angka 3,1%. Namun, kita melihat bahwa pergerakan untuk peningkatan memiliki potensi yang baik. Sebagai perguruan tinggi, tentunya memiliki kewajiban juga untuk mempersiapkan mahasiswa dan juga lulusannya agar nantinya memiliki kemampuan wirausahawan yang harapannya mampu membuka lapangan pekerjaan ketika mereka telah menyelesaikan perkuliahan. Fakta bahwa wirausaha sangat penting juga dikemukakan oleh World Entrepreneurs Investment Forum tahun 2017 yang menyatakan bahwa kewirausahaan dan inovasi itu sebagai pendorong penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dari perguruan tinggi, usaha maksimal agar terciptanya wirausahawan baru di masa yang akan datang. Alasan yang kedua itu adalah adanya program wirausaha berbasis digital dan teknologi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa program MBKM merupakan program flagship yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendukung agar mahasiswa memiliki pengalaman belajar di luar kampus. Salah satu pengalaman yang diharapkan dapat diperoleh oleh mahasiswa adalah kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan praktek berwirausaha selama 1 semester dan akan diakui atau direkognisi setara dengan melaksanakan 20 SKS perkuliahan. Namun tentunya hal ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Dari hasil kajian awal yang kami peroleh bahwa ekosistem startup saat ini sangat baik sekali perkembangannya. Banyak program pemerintah yang mendukung ke arah pengembangan pengusaha khususnya dalam bidang usaha teknologi dan juga digital. Serta dalam lingkungan akademik juga disediakan yaitu program wirausaha berbasis MBKM. Namun ketika kami tinjau kepada panduan, kemudian kepada sumber-sumber pelaksanaan program kewirausahaan khususnya, menunjukkan masih belum tersedianya detail dari langkah-langkah pelaksanaan program wirausaha berbasis MBKM tersebut. Umumnya, panduan yang diberikan itu masih menyajikan dalam bentuk umum, yaitu alur pendaftaran hingga penyelesaian. Sedangkan kegiatan sendiri dilaksanakan sekitar 2 atau 3 bulan tanpa ada kegiatan detail yang menjelaskan bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini menurut kami perlu dilaksanakan yang nantinya akan menghasilkan sebuah model kegiatan wirausaha yang harapannya dapat digunakan oleh berbagai institusi atau menjadi rujukan atau menjadi pembanding agar tercipta pelaksanaan kegiatan wirausaha yang baik. Adapun metode pelaksanaan penelitian yang kami lakukan itu mengikuti model ADI atau
analysis, design, develop, implementation, dan evaluation. Pada tahap awal, yaitu tahap analisis, tim melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan startup yang telah ada. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, tim melaksanakan identifikasi bersama mitra, karena mitra merupakan salah satu penyedia ekosistem startup yang ada di Riau. Dari hasil diskusi dan juga fokus group discussion dengan mitra, maka diperoleh beberapa rekomendasi. Rekomendasinya itu adalah adanya beberapa startup yang kemungkinan atau yang memiliki potensi untuk dapat kami jadikan sebagai subjek penelitian untuk melihat bagaimana melaksanakan atau menjalankan startup yang ideal yang telah dilalui oleh CEO sehingga startup tersebut masih berjalan. Pada tahap ini, tim juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri terlibat dalam penelitian, yaitu mencari informasi, menyebarkan kuesioner terkait bagaimana pelaksanaan startup atau bagaimana permasalahan yang saat ini startup hadapi sehingga mereka bisa tetap eksis dan berjalan sesuai dengan rencana startup. Setelah itu yang dilakukan adalah tim mendesain sebuah kuesioner untuk menanyakan dan juga memperoleh informasi kepada startup, kepada CEO dari startup yang bersedia untuk memberikan informasi terkait bagaimana kendala, bagaimana tahapan pelaksanaan pengembangan startup yang telah dilakukan, serta apa peran baik atau pengalaman baik yang mungkin bisa didapatkan atau yang dapat diberikan oleh CEO kepada tim. Setelah kuesioner selesai, maka langkah selanjutnya adalah tim mahasiswa mencari sebanyak mungkin startup yang dapat digali informasi terkait kegiatan tersebut. Terdapat beberapa startup yang kemudian menjadi responden, diantaranya adalah The Creative Indonesia, Antras, Kandangin, Asisten, AR Course, Bislook, Pak Tukang, dan lain-lain. Tentunya sebelum mahasiswa melakukan pencarian informasi, tim sudah memberikan pembekalan terlebih dahulu agar kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa ketika menggali informasi dapat teratasi atau minimal dapat dihindari. Selanjutnya adalah tahap desain, di mana pada tahap ini tim lebih berfokus kepada kajian literatur dan juga analisis data dari hasil kuesioner yang telah diperoleh. Pada tahap ini, tim bekerja melihat rekomendasi dari mitra, kemudian melihat respon dari kuesioner yang diberikan, serta melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan wirausaha MBKM di perguruan tinggi, yaitu dengan merujuk pada buku-buku panduan yang tersebar di internet. Nah, setelah memperoleh model yang menurut tim ideal, maka dilakukan tahap pengembangan. Pada tahap ini, model dikembangkan sesuai dengan tahapan sebelumnya, tahap desain. Pada tahap ini juga dilakukan validasi dari model sekaligus penyusunan buku model yang membutuhkan penjabaran lebih lengkap dari model yang sudah dikembangkan. Selanjutnya tahap implementasi dan juga tahap evaluasi. Pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi yang merupakan revisi atau perbaikan secara berkesinambungan pada setiap tahapnya. Adapun model kegiatan wirausaha MBKM berbasis teknologi dan digital yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Kami membaginya ke dalam 3 fase. Yang pertama itu adalah fase inception, yang kedua fase execution, dan yang terakhir itu adalah fase ultimate. Fase inception itu menggambarkan dari tahap awal dari pelaksanaan program. Tahap awal ini meliputi proses pendaftaran dan seleksi proposal. Kami melihat perlu adanya proposal wirausaha atau usulan wirausaha yang disampaikan oleh mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut memahami dan juga memiliki ketertarikan kepada program wirausaha, sehingga proposal ini perlu untuk diberikan dan juga perlu untuk diseleksi untuk melihat keseriusan dari mahasiswa. Yang kedua, tentunya ada izin dari ketua program studi serta pembimbing akademik, serta sudah ada
dokumen yang menyatakan bahwa mata kuliah yang akan direvisi terkait kegiatan wirausaha yang akan dilakukan. Setelah dilakukan pendaftaran, maka mahasiswa akan mengikuti seleksi proposal, di mana beberapa lembaga yang berwenang untuk menyeleksi ini bisa berasal dari tingkat fakultas ataupun tingkat universitas. Akan lebih baik jika terdapat di lembaga di fakultas atau universitas yang memang mengurusi atau membawahi bidang kewirausahaan, sehingga semua proposal kewirausahaan yang masuk akan diseleksi kesesuaiannya dengan lebih baik dan oleh orang yang lebih ahli pada lembaga kewirausahaan universitas. Lembaga lain yang dapat terlibat bisa jadi adalah unit dari universitas yang membidangi MBKM. Tahap selanjutnya yaitu tahap execution, di mana tahap ini mahasiswa sudah mulai melaksanakan kegiatan yang memiliki arah kepada bidang kewirausahaan. Nah, dari fase execution terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah insight. Insight ini diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memiliki persepsi yang benar, yang sama dari praktisi yang merupakan CEO dari startup. Materi ini lebih menekankan kepada mindset tentang bagaimana berwirausaha, kemudian bagaimana ekosistem startup, serta kegiatan ini juga memungkinkan untuk dilaksanakan secara kolaboratif. Kami melihat kegiatan ini dapat dilaksanakan secara kolaborasi dari beberapa perguruan tinggi, karena dengan kolaborasi mahasiswa dapat bertukar pikiran dan juga bergabung dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Tahap selanjutnya adalah networking. Ini juga berkaitan dengan tahap insight yang pertama tadi. Ketika terjadi kolaborasi, maka networking yang akan terjalin oleh mahasiswa tidak hanya berasal dari satu universitas atau satu perguruan tinggi, melainkan dapat dari berbagai perguruan tinggi. Pada tahap ini, mahasiswa akan menjalin komunikasi dengan sesamanya, saling mengenal apa kelebihan dan kekurangan dirinya, sekaligus mencari tim yang sesuai untuk dapat mengembangkan sebuah startup. Tahap selanjutnya yaitu tahap formation, di mana pada tahap ini mahasiswa melaksanakan ideation bersama dengan tim yang sudah diperoleh pada tahap networking. Jadi ketika mereka menjalin komunikasi dengan teman-temannya, maka mereka akan memperoleh tim yang sesuai dengan karakteristik yang diharapkan untuk mencapai tujuan. Kemudian mereka melaksanakan ideation secara bersama-sama dan mengkonsep beberapa permasalahan yang mereka highlight atau yang mereka temukan, serta menyusun solusi, visi, misi, dan strategi bisnis. Nah, pada tahap ini sudah dibimbing oleh seorang mentor. Tahap selanjutnya adalah workshop, yaitu pada tahap ini mahasiswa memperoleh materi tentang bisnis model, membangun produk, serta riset pasar, dan pemateri ini disediakan oleh perguruan tinggi yang berkolaborasi dengan startup ataupun dengan perguruan tinggi lain. Nah, pada tahap ini, karena ini adalah workshop, maka mahasiswa ataupun tim harus mempresentasikan ide mereka di hadapan mentor dan juga di hadapan dosen pendamping. Tahap selanjutnya itu tahap bootcamp, di mana setelah dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan wirausaha, maka tim akan menjalankan usahanya, tentunya masih dalam bimbingan dan arahan dari mentor. Nah, pelaksanaan bootcamp ini dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 2 bulan atau 1,5 bulan, dan mereka akan menjalankan usaha itu secara mandiri, namun tetap dimonitor oleh dosen pembimbing. Setelah kegiatan selesai selama bootcamp, maka kita akan masuk ke tahap atau fase terakhir, yaitu fase ultimate, di mana pada fase terakhir ini terdapat 3 tahap, yaitu penilaian, laporan, serta konversi nilai. Ketiga tahap ini juga merupakan rekomendasi dari panduan pelaksanaan program MBKM kegiatan wirausaha. Hasil penelitian ini direncanakan itu menghasilkan 6 luaran, dan saat ini alhamdulillah sudah tercapai 6 luaran tersebut. Yang pertama itu adalah model kegiatan wirausaha yang saat ini sudah 100% selesai. Kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah di Sinta 3 dan sudah publis. Yang ketiga itu adalah buku model kegiatan wirausaha, saat ini juga sudah terbit. Kemudian hak kekayaan intelektual, saat ini alhamdulillah sudah diperoleh sertifikatnya.
kemudian publikasi di media elektronik atau media online Riau Mandiri sudah terbit, dan yang terakhir adalah video publikasi di YouTube Universitas Pasir Pengarayan. Terima kasih atas waktunya. Kami menyadari banyak hal yang masih kurang dalam pelaksanaan penelitian kami. Harapan kami ada masukan untuk pelaksanaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek Republik Indonesia, serta kepada LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat terlibat dalam riset keilmuan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.